Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martini dengan NIM A032155, kelas B 2021, program studi Agroekoteknologi Universitas Sulawesi Barat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep air tanah yang dimana disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah agrohidrologi. Dosen pengampu Ibu Dwi Ratnasari, SP, MSI. Pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Seiring dengan kebutuhan manusia terhadap kebutuhan air yang terus meningkat, diperlukan alternatif sumber daya air selain air permukaan. Salah satu alternatifnya adalah sumber daya air tanah, di mana air tanah merupakan air yang terletak di zona jenuh bawah tanah yang dapat mengalir ke permukaan tanah baik secara alami maupun buatan. Pembahasan kedua yaitu definisi air tanah. Air tanah merupakan semua air yang terdapat dalam ruang batuan dasar atau regolit. Dapat juga disebut aliran yang secara alami mengalir ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Kebanyakan air tanah berasal dari hujan. Air hujan yang meresap ke dalam tanah menjadi bagian dari air tanah, perlahan-lahan mengalir ke laut atau mengalir langsung dalam tanah atau di permukaan dan bergabung dengan aliran sungai. Selanjutnya yaitu air tanah ditinjau dari kedudukan atau letak kedalamannya dibagi menjadi dua macam, yaitu air tanah dangkal atau freatik. Yang kedua yaitu air tanah dalam. Air tanah dangkal yang dimaksud yaitu umumnya berada pada lapisan akuifer tak tertekan, yakni yang tersimpan dalam akuifer dekat permukaan dengan kedalaman 15-40 meter. Pada lapisan akuifer ini sangat mudah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan setempat, sedangkan air tanah dalam berada pada lapisan akuifer tertekan dengan kedalaman lebih dari 40 meter. Akuifer ini bersifat tertekan dan tidak terpengaruh oleh kondisi air permukaan setempat karena dipisahkan oleh lapisan batuan kedap. Sebelum menjadi air tanah, air mengalami siklus air. Bagaimana siklus air terjadi? Kita lihat pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya itu siklus air. Siklus air diawali dari tahap penguapan atau evaporasi, di mana air di permukaan bumi mengalami penguapan karena panas matahari. Selanjutnya yaitu hasil dari penguapan adalah uap air di atmosfer. Uap air akan mengalami pengembunan atau kondensasi menjadi titik-titik air awan atau embun. Lalu, apabila titik-titik air di awan mulai jenuh, maka akan terjadi hujan. Selanjutnya, air turun ke bumi menjadi air lipatan atau air permukaan. Ada juga yang tertera pada tanah menjadi air tanah. Selanjutnya yaitu proses terbentuknya air tanah. Dalam terbentuknya air tanah, tidak lepas dari siklus air di atmosfer. Air dapat kembali ke bumi dalam bentuk hujan atau presipitasi. Lalu, air hujan akan terserap oleh tanah. Keberadaan tumbuhan sangat penting untuk membantu menyerap air tanah dan akar dari tumbuhan akan menahan air hujan dalam tanah sehingga air hujan akan menjadi air cadangan dalam tanah.